kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya. Yang kami hormati dari dua narasumber kita semua, ini sudah hadir, Bapak Toto Soeharto dosen dari UNLA, dan juga Pak Purnomo Yus, abdi salah ya, Pak Purnomo Yus, pokoknya nama Yustianto. Beliau adalah kabid yang membidangi urusan aplikasi dan segala macamnya di Diskominfo Jabar. Juga yang kami banggakan, rekan-rekan semuanya, para pejabat di 27 plus, berarti 36 ya, insya Allah kalau hadir semua, dari Disparbud atau Dispar atau Bud di Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Juga rekan-rekan dari Disparbud Provinsi Jawa Barat yang juga hadir bersama-sama. Yang pertama dan paling utama tentunya marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap wajah di hadapan komputer begitu ya, dalam sebuah pembahasan yang mungkin boleh dibilang ada yang sudah tahu, ada yang naon eta teh begitu ya, atau memang kebanyakan tidak tahu seperti saya gitu ya, sehingga saya berpikir lebih baik kita berdiskusi dengan ahlinya gitu kan, sehingga pada saat kita berjalan ke depan pemahaman kita akan memiliki framework yang sama. Tentunya juga terima kasih atas kehadiran dan juga kesediaan bersama-sama berdiskusi. Dan satu lagi bahwa kami salam juga dari Pak Kadis, termasuk juga Billy, kenapa tiba-tiba Pak Sekdis baru muncul sekarang. Jadi ada yang komplain, Pak Toto, katanya Pak Sekdis yang mana gitu ya. Ya sekaligus memperkenalkan diri, saya baru 3 bulan Pak menjabat di Sekdis. Dan memang selama ini saya selalu mendampingi Pak Kadis pada saat rapat Zoom. Hanya karena kameranya fokusnya ke Pak Kadis, jadi nggak kelihatan gitu ya sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau Bu Anggi deh, mana Pak Andri teh? Cina ada selama ini di samping Pak Dedi Taufik, Bu. Cuman kan kameranya cuma satu gitu ya. Alasannya begitu. Itu mungkin sebagai perkenalan, saya Andri Kustriawardana, dan baru Maret kemarin, Pak Toto, saya bergabung. Nah, sebagai guideline secara umum, memang kenapa ini kita ingin membahas atau FGD ya, tentang desain support system ini adalah, ya pertama mungkin dihadapkan dari kegalauan ya, kegalauan dari kita semua, apa sih bagaimana istilahnya tentang DSS. Terus kita juga paham bahwa semua harus berbicara tentang SPBE. Nah, ini kan ada suhunya di sini. Terus juga kan yang paling penting adalah bagaimana kita semua siap dengan disrupsi yang terjadi, terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi, gitu ya. Memang ini mungkin secara skupnya tidak kita buat langsung besar bahwa ini Pemprov Jabar, karena kalau kewenangan Pemprov itu ada di Diskominfo, gitu kan. Nah, kita coba bagaimana lebih aplikatif bahwa bicara di bidang pariwisata kebudayaan dulu. Karena kalau bicara garis besar, memang di Maret kemarin Pak Gubernur juga sudah bicara tentang ekosistem data Jabar, gitu kan. Nah, itu kan mungkin menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tapi kami berinisiatif bahwa FGD ini menjadi penting, bahwa tidak hanya yang tahu itu adalah Disparbud provinsi. Ternyata teman-teman kabupaten lebih jagoan begitu ya, atau lebih aplikatif bahwa DSS mah aneh, kami sudah melakukan ini loh. Kami sudah punya infrastruktur fiber optik yang keren, akses daulat internet, masih kan mungkin itu menjadi penting masukan bagi kami, sehingga forum ini menjadi baik adalah kita sharing. Tapi tentunya yang lebih penting adalah bagaimana diawali oleh para ahli yang sudah berkecimpung di dunia DSS ini memberikan kepemahaman kepada kita. Setelah itu mungkin nanti kita berdiskusi, dan insya Allah pertemuan hari ini tentu ada berlanjutan ke selanjutnya seperti apa. Itu mungkin sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih telah hadir para narasumber, dan tentunya kalau bicara waktu, yang pertama saya mohon Pak Toto untuk menyampaikan Pak materinya. Mungkin agak santai aja Pak gitu ya kita diskusi, karena memang terlalu serius kayaknya kita udah keseringan serius kalau Zoom gitu ya. Kalau sama Bapak kan serius gitu ya. Nanti dilanjut sama santai aja Pak ya, jadi santai tapi serius ya Pak. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dari kami, dan insya Allah diskusi kita hari ini tentunya kita berharap mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, mangga Bapak Pak Toto, kami mohon untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk sebetulnya berbagi pengalaman saja Pak Sekdis, ya, dari apa yang sudah pernah kami lakukan, apa sudah kami kerjakan. Mudah-mudahan pengalaman ini tuh ada beberapa hal yang bisa dipetik manfaatnya untuk diimplementasi di kabupaten kota maupun di provinsi terkait bidang pariwisata dan kebudayaan. Mungkin izin langsung Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materinya. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya Bapak dan Ibu semua? Sudah Pak, ya Pak, sudah ada. Ya. Baik Bapak dan Ibu semua, ini yang mungkin akan kami coba sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pengenalan DSS dulu, supaya Bapak Ibu mungkin bagi yang belum kenal, mulai mengenali apa yang disebut dengan DSS. Yang sudah kenal mungkin berharap bisa lebih kenal lagi tentang apa yang disebut dengan DSS ini. Nah, khususnya nanti untuk pemanfaatannya di bidang pariwisata. Nah, agenda yang akan kami coba sampaikan untuk diskusi hari ini, yang pertama adalah tentang pengertian dari DSS, atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu dinamakan sistem pendukung keputusan atau SPK. Jadi itu diterjemahkan langsung dari Decision Support System. Kemudian yang kedua mungkin kita perlu memahami kembali ya, urusan pemerintahan terutama di bidang pariwisata. Jadi kami batasi dulu Pak Sekdis, jadi urusan pemerintahannya itu yang mungkin bisa kita gunakan untuk implementasi DSS ini di bidang pariwisata dulu. Nah, kebudayaannya belum kami bahas untuk kesempatan kali ini. Dan yang terakhir adalah contoh bagaimana DSS ini diterapkan untuk urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Nah, untuk yang pertama, ini adalah pengertian tentang DSS. Sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita membaca beberapa literatur, itu banyak sekali pengertian atau terminologi tentang DSS atau SPK ini. Tetapi secara praktis, dilihat dari wujud atau bentuk dari DSS ini bisa kita artikan sebagai perangkat lunak aplikasi. Nah, hanya saja perangkat lunak aplikasi ini digunakan oleh user tertentu, yaitu user yang ada di tingkat manajerial. Nah, untuk apa user di tingkat manajerial ini itu menggunakan DSS? Untuk mendukung pengambilan keputusan yang yang harus dilakukan oleh manajer ini. Nah, keputusannya ini untuk yang didukung oleh DSS adalah keputusan semi terstruktur. Jadi artinya keputusan tersebut itu ada aspek kepastian, juga ada aspek ketidakpastiannya. Nah, sementara kalau yang sudah pasti bahwa kalau misalnya kondisinya begini, keputusannya adalah A, maka itu disebut dengan keputusan yang terstruktur. Sedangkan yang tidak terstruktur itu yang banyak aspek ketidakpastiannya. Nah, untuk DSS ini tuh nanti di dalamnya tuh ada data dan model, Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang dikuatkan di DSS ini itu adalah modelnya. Itu model pengambilan keputusan itu mau seperti apa. Nah, kemudian data yang digunakan itu umumnya adalah data yang sudah ada di aplikasi yang transaksional. Jadi aplikasi yang biasa dilakukan sehari-hari. Jadi minim input sebetulnya kalau di dalam DSS ini. Jadi lebih banyak DSS tersebut itu adalah mengquery dari data yang ada, kemudian masuk ke model, oleh model tersebut diolah, kemudian ditampilkan. Kira-kira alternatif keputusan yang bisa diambil itu seperti apa. Nah, harapannya dengan menggunakan DSS ini, keputusan yang diambil oleh manajer atau user yang menjadi
pengguna dan DSS itu menjadi lebih baik atau berkualitas. Nah, ini gambaran sederhananya mungkin begini, Bapak dan Ibu. Jadi ini ada satu, mungkin DSS lah Bapak Ibu ya. Nah, hanya tidak untuk bidang pariwisata, tapi untuk masalah penjualan. Anggap saja user yang akan menggunakan DSS ini adalah kepala bagian penjualan. Jadi levelnya itu bukan lagi di staf bagian penjualan yang melakukan transaksi penjualan. Tetapi di level yang lebih tinggi, yaitu kepala penjualan. Nah, salah satu tugas dari kepala penjualan itu adalah memprediksi untuk ke depan kira-kira berapa banyak barang yang dijual, berapa harga jualnya, kemudian kalau barang itu harus diproduksi, berapa biaya produksi yang harus dialokasikan. Demikian juga dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sehingga diharapkan nanti akan terlihat keuntungan yang akan diperoleh masa mendatang itu seperti apa. Jadi di sini keputusannya yang akan diambil itu adalah berapa banyak yang harus dialokasikan untuk barang yang akan dijual dan berapa biaya yang harus disediakan untuk menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, dianggap di belakang dari DSS atau contoh DSS ini tuh ada data, Bapak dan Ibu. Data apa? Data produk yang akan dijual berikut biaya produksi, biaya pemasaran, biaya umumnya. Jadi ada data historis dari penjualan-penjualan sebelumnya maupun data untuk alokasi biaya untuk memproduksi si barang tersebut. Jadi nanti untuk penggunaannya misalkan manajer tersebut tinggal mengklik kira-kira barang yang akan diprediksi keuntungannya ke depan itu barang dengan kode produk apa. Nanti tinggal diklik di sini Bapak dan Ibu di bagian kode produk. Nah, muncul setelah itu kan informasi nama produknya. Nah, ini informasi ini boleh dilengkapi dengan informasi yang lain mengidentifikasi sebuah barang. Nah, setelah itu baru di sini dilakukan proyeksi atau taksiran ya dari barang yang dihentikan itu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi data yang harus tersedia itu adalah data yang sebelumnya ada, yaitu data periode penjualan di waktu-waktu sebelumnya. Nah, setelah itu berikut taksirannya mau menggunakan apa. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada 3 model yang digunakan untuk melakukan taksiran dari barang yang akan dijual berikut keuntungan yang akan diperoleh. Misalnya dengan menggunakan metode nilai rata-rata, moving average, atau regresi linear. Jadi pengambil keputusan itu hanya tinggal pilih. Misalnya pakai regresi linear, tinggal diklik regresi linearnya. Saya itu klik mulai akan keluar di sini. Nilai yang akan muncul. Nah, itu adalah nilai dari satu alternatif keputusan, yaitu prediksi penjualan di tahun atau di periode mendatang dengan metode regresi linear. Nah, mungkin pengambil keputusan tersebut itu akan melihat lagi alternatif yang lain, misalnya dengan nilai rata-rata dan nilai moving average. Nah, setelah nanti akan dibandingkan. Jadi ada pohon keputusan dari prediksi untuk ke depan ini dengan 3 metode taksiran ini. Atau gambaran ringkasnya itu kira-kira bentuk DSS itu seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, tinggal dari pemahaman ini Bapak Ibu coba pindahkan objeknya ke bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Ya. Nah, ini komponen yang nanti akan menyusun sebuah DSS. Oh ya, ini sebelum masuk ke sana, ini ada satu peta, Bapak dan Ibu. Ini hanya satu pengetahuan saja untuk melihat jenis-jenis keputusan yang bisa diambil oleh para pengambil keputusan yang berperan sebagai pimpinan. Jadi di sebelah kiri, itu kolom yang pertama, itu adalah tipe-tipe dari keputusan. Nah, tadi sudah diintroduksikan bahwa ada 3 jenis atau tipe pengambilan keputusan. Terstruktur, semi terstruktur, dan unstruktur. Ya, nah sementara yang sebelah kanannya itu adalah layer atau lapisan dari organisasi yang nanti akan mengambil keputusan ini. Jadi ada di tataran operasional, kemudian yang kedua tataran manajerial, dan yang ketiga tataran strategik. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah apa yang dibutuhkan supaya keputusannya bisa diambil. Kemudian yang di bawah pun juga sama, kalau untuk operasional sistem informasi apa yang diperlukan. Nah, terlihat di sini Bapak dan Ibu
bahwa keputusan semi terstruktur ini yang didukung oleh DSS itu ada untuk semua layer atau lapisan pengambil keputusan, mulai dari level operasional sampai strategik. Mungkin di bidang pemerintahan, level operasional itu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Nah, sementara untuk level kontrol sama strategik ini, mungkin untuk kontrol itu ada di eselon 3 atau eselon 4 dan eselon 3. Nah, sementara kalau untuk yang strategik mungkin ada di sekretariat, jadi di Pak Sekdis sama Pak Kadis atau Bu Sekdis sama Bu Kadis. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, ini bisa diterapkan untuk masing-masing. Tapi syaratnya adalah semua data yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan ini itu sudah tersedia. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal menginventarisir kalau mau membuat DSS, katakan saja untuk destinasi wisata, apakah database destinasi wisatanya sudah ada atau belum? Apakah sistem informasi untuk mengolah data destinasi wisata itu sudah ada atau belum? Demikian juga untuk daya tarik wisata maupun untuk pemasaran wisata dan sebagainya. Nah, itu yang nanti harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, akan sangat bagus kalau misalnya semua sistem-sistem informasi yang nanti akan mendukung pengambilan keputusan tersebut itu Bapak Ibu tuangkan dalam sebuah rencana induk. Di rencana induk ya yang terkait dengan pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan. Nah, dari situ nanti tinggal dilihat mana kira-kira yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan DSS dan yang lainnya. Seperti untuk analisis ya big data atau mungkin untuk melihat katakan saja kecenderungan atau apapun ya termasuk mungkin tren gitu ya terkait dengan kunjungan wisata yang mungkin gitu ya diterima oleh masing-masing destinasi wisata. Nah, itu Bapak dan Ibu, dan selanjutnya ini adalah komponennya. Jadi komponen DSS ini tuh ada 3 dan boleh ditambahkan menjadi 4 untuk melengkapi sehingga DSS tersebut tuh punya sifat intelijen atau cerdas. Jadi untuk 2 yang pertama, user interface dan data management, itu adalah komponen yang biasa yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di setiap perangkat lunak aplikasi. Nah, yang khas dari DSS ini adalah komponen yang ketiga, yaitu komponen manajemen model. Nah, disinilah semua model-model pengambilan keputusan yang mau digunakan oleh Bapak dan Ibu itu disimpan. Ya, nah wujudnya itu secara fisik ini mungkin punten agak teknis, itu bentuknya berupa prosedur atau fungsi atau modul lah, ada modul-modul aplikasi yang nanti memanfaatkan algoritma tertentu. Nah, itu dikumpulkan. Sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya preferensi model mana yang mau digunakan, ya hanya tinggal milih aja. Nah, seperti yang dicontohkan tadi yang pertama. Jadi modelnya ada 3. Yaitu taksiran dengan rata-rata, taksiran dengan moving average, taksiran dengan regresi linear. Jadi 3 ini tuh kita sebut dengan model. Nah, itu disimpan. Ya kan? Dalam sebuah katakan saja wadah berbentuk modul-modul program atau prosedur dan fungsi yang nanti wadah tersebut kita sebut dengan model base yang akan dikelola oleh satu rutin yang disusun tersendiri yang disebut dengan model manajemen. Nah, untuk aspek intelijen itu bisa ditambahkan knowledge management. Nah, gambaran atau interaksi antar komponen ini kira-kira kalau divisualkan itu seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi yang pertama di sini ada komponen user interface. Kemudian yang kedua adalah komponen manajemen data. Yang ketiga adalah komponen manajemen model. Kemudian ada database, kemudian ada model base. Nah, untuk model base ini ada beberapa pengelompokan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, tapi umumnya yang banyak dipakai itu adalah yang terakhir, yaitu model-model matematik. Kenapa lebih lebih pasti itunya cara menghitungnya dibanding dengan model sebelumnya, terutama model yang pertama heuristik itu, Pak. Heuristik itu kalau dalam bahasa Jermannya itu kirata ya Bapak Ibu ya. Dikira-kira sugan weh nyata gitu. Itu heuristik itu kira-kira begitu. Baik, jadi user interface ini yang nanti akan digunakan untuk berinteraksi dengan user. Pada saat apa? Usernya itu memasukkan kriteria-kriteria
yang nanti menjadi parameter pengambilan keputusan. Jadi dia akan inputkan kriterianya itu melalui user interface ini. Nah, nanti kriteria tersebut itu akan berkorelasi dengan data yang ada di dalam database Bapak dan Ibu. Nah, kemudian data tersebut itu oleh si data manajemen itu akan diambil. Nah, seperti yang tadi dicontohkan Bapak dan Ibu ya. Misalnya kode produk yang nanti akan ditaksir berapa penjualannya di periode yang akan datang. Nanti begitu diketikkan tuh dia data manajemen akan mengquery semua data produk yang kodenya diinputkan dari dalam database. Nah, begitu diperoleh hasil query-nya di dalam database, kemudian data tersebut tuh diberikan ke mana? Ke model manajemen. Nah, tadi modelnya itu ada 3 sebagai contoh. Nah, disinilah proses ya pengkonstruksian alternatif keputusannya. Nah, dari hasil konstruksi alternatif keputusan ini selanjutnya akan dicoba ditampilkan hasilnya tuh ke user, ke manajer. Ya, nah nomor 5 aja, nomor 4, nomor 5. Nah, mungkin manajer ini bisa memberikan katakan saja kriteria lain supaya alternatif keputusan bisa lebih banyak. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah what if analysis. Ya, jadi kalau misalnya kalau misalnya datanya diubah seperti begini, kemudian hasilnya akan seperti apa. Nah, what if analysis itu biasanya dilakukan setelah si alternatif keputusannya itu muncul. Nah, beberapa parameter itu bisa diubah oleh si manajer. Sehingga nanti akan diperoleh keputusan yang dianggap paling optimal oleh si user atau manajer ini. Nah, itulah yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, hanya mungkin perlu Bapak Ibu catat, komputer ini sifatnya membantu, atau DSS ini sifatnya membantu. Jadi hasil yang diperoleh tersebut itu masih mempunyai ya kan, tingkat akurasi yang mungkin tidak 100% akurat. Karena apa? Sifatnya semi terstruktur. Jadi ada aspek ketidakpastian di sana. Nah, jadi peran dari manajer untuk memahami substansi dari persoalan yang akan diputuskan itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menilai hasil dari apa yang dimunculkan oleh DSS ini. Oh, kalau hasilnya begitu dari pengalaman, kira-kira ini relevan, ya, reliable atau tidak. Jadi disebutnya itu user yang punya pengetahuan atau knowledge user. Jadi Bapak dan Ibu yang nanti sebagai user itu ya mau tidak mau harus punya literasi atau knowledge terkait dengan substansi dari pengambilan keputusan yang akan diambil. Nah, itu Bapak dan Ibu secara ringkas bagaimana DSS bekerja. Jadi untuk bisa mewujudkan itu ya Bapak Ibu mungkin perlu bantuan ya, programmer yang atau developer yang betul-betul bisa atau memahami bagaimana sebuah DSS itu dibangun. Nah, tapi Bapak dan Ibu pun juga harus tahu. Supaya apa? Supaya pada waktu itu DSS itu dibangun, Bapak Ibu bisa memberikan arahan-arahan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya, ya kan? Ini hanya mengulang sekali. Mungkin Bapak Ibu yang lebih yang lebih paham, gitu kan? Yaitu yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang ada pada pemerintah daerah provinsi. Ini punten provinsi yang diambil gitu ya, karena kebetulan di sini FGD-nya kan FGD yang dilaksanakan provinsi. Nah, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat juga ya untuk yang dilaksanakan oleh kabupaten kota. Itu diambil dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, khusus untuk bidang pariwisata itu ada sub urusan destinasi pariwisata, ada sub urusan pemasaran pariwisata, dan 2 yang terakhir yang terkait dengan ekonomi kreatif. Mungkin kita bisa lebih fokuskan pada 2 yang pertama, yaitu urusan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata. Walaupun tadi seperti Pak Sekdis katakan, pariwisata ini di masa pandemi ini adalah yang paling sangat ya kan mendapatkan dampak ya kan yang sangat besar. Tapi tidak apa-apa, kita positif saja ya bahwa nanti akan segera berakhir dan recovery pun juga diharapkan untuk pariwisata ini bisa juga cepat selesai. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu hanya tinggal mencoba memetakan dari apa yang tadi Bapak Ibu pahami tentang DSS terhadap urusan untuk
bidang pariwisata ini, ya boleh misalnya untuk suburusan destinasi pariwisata, untuk suburusan pemasaran pariwisata. Disesuaikan dengan unit kerja di mana Bapak Ibu tuh berada. Ya. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu, kira-kira yang bisa, ini contoh saja yang bisa dibuat atau dibangun itu seperti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu punya beberapa daerah potensi wisata yang mungkin bisa dikembangkan jadi destinasi wisata ke depan. Yang mungkin destinasi wisata unggulan. Di mana Bapak Ibu tersebut tuh memutuskan dari sekian banyak destinasi potensi wisata yang ada tersebut itu mana sih yang harus kita bangun sehingga menjadi destinasi wisata yang baru yang menjadi unggulan. Nah, dasar pemilihan potensi wisata yang akan dibangun tersebut itu misalkan ya dengan melihat daya tarik yang dipunyai oleh si potensi wisata tersebut. Nah, untuk model pengambilan keputusannya, Bapak Ibu gunakan, nih contohnya yang paling populer yang banyak dipakai itu adalah AHP. Analytical Hierarchical Process. Jadi nanti ada algoritmanya bagaimana sebuah AHP itu diterapkan untuk pengambilan keputusan. Nah, dari contoh ini itu mungkin Bapak Ibu bisa melakukan elaborasi bahwa data masukan yang harus Bapak Ibu punya itu adalah data potensi wisata yang ada di tempat Bapak ada itu. Nah, misalkan tuh lokasi. Ya, nah akan sangat bagus kalau lokasi ini tuh Bapak Ibu sajikan bukan dalam bentuk tekstual, tapi dalam bentuk grafis. Ya, seperti yang tadi ditayangkan di awal FGD ini ya. Jadi ada beberapa tampilan-tampilan terkait pariwisata yang ada di Jawa Barat ini. Nah, sehingga nanti DSS-nya bisa kita tambahkan kata spasial di depannya. Karena dia memanfaatkan data yang tidak hanya berbentuk teks, tapi juga berbentuk ya kan data GIS. Nah, itu jadi ada lokasinya. Kemudian sarana prasarana yang ada di sana itu apa saja? Kemudian saya itu tempat oleh-olehnya ada atau tidak, dan seterusnya. Nah, sehingga sebetulnya untuk data masukan yang pertama ini, Bapak Ibu bisa bangun satu sistem informasi atau sistem informasi kan destinasi atau potensi wisata, destinasi wisata yang terintegrasi. Ya, nah nanti mungkin bisa dikembangkan seperti dalam bentuk marketplace. Sehingga yang akan berwisata tersebut itu hanya tinggal dijemput oleh Bapak Ibu ya di depan rumahnya, diajak keliling ke semua lokasi, dibeliin oleh-oleh, atau diantar, bukan dibeliin ya, diantar ya ke tempat oleh-oleh dan seterusnya sampai ke tempat wisata dan diantar kembali sampai ke depan rumahnya. Nah, itu semuanya dilakukan seperti kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Gojek atau Tokopedia atau apapun lah bentuknya. Itu kelihatannya itu belum ada tuh ya di kita. Itu bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk bahan masukan pengambilan keputusan. Nah, tadi kemudian yang kedua sudah disebutkan tadi adalah variabel pengambilan keputusan sebagai dasar pengambilan keputusannya. Nah, misalnya daya tarik wisata. Kan kalau yang kami ketahui daya tarik wisata itu ya kan yang pertama biasanya daya tarik alam atau ekosistemnya. Atau mungkin ada flora dan faunanya. Ada seni dan pertunjukannya, ada agrowisata, ada arung jeram dan sebagainya. Itu bisa kumpulkan. Ya. Nah, kemudian nanti nilai masing-masing variabel ini diberi nilai. Nah, nilainya itu berapa? Itu tergantung pada hasil Bapak Ibu mewawancara pengelola dari potensi wisata tersebut. Kira-kira untuk potensi wisata di daerah A, gitu ya, itu flora faunanya itu berapa nilainya dan seterusnya. Nah, itulah yang nanti akan masuk ke dalam model yang menggunakan AHP. Nah, diproses sampai nanti dilihat rankingnya seperti apa, yang kemudian disandingkan dengan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya, pohon keputusan daftar prioritas potensi wisata yang dapat dibangun menjadi destinasi wisata yang baru. Nah, itu contohnya dari Bapak Ibu ya. Itu hanya mungkin satu suburusan destinasi wisata atau mungkin kawasan wisata yang nanti bisa dibuatkan katakan saja DSS-nya. Jadi kalau mau dieksplorasi itu sebetulnya bisa banyak.
Ya, nanti tinggal Bapak Ibu bisa elaborasi juga dengan melihat tugas pokok dan fungsi yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira untuk mendukung misalnya apa tuh pedoman teknis atau yang terkait dengan tugas fungsi ini tuh perlu nggak DSSC untuk dibuat. Nah, contoh yang lain nih saya coba cuplik Bapak Ibu dari jurnal yang dibuat oleh akademisi di luar sana. Ini punten Pak Sekdi saya share ini. Nah, ini contohnya tuh gini. Ya, ini kami pikir cukup bagus judulnya. Di situ ada judul ya Decision Support System for Integrated Tourism Development. Jadi pembangunan pariwisata yang terintegrasi. Nah, situ subjudulnya Rethinking Tourism Policies and Management Strategy. Ini kelihatannya Pak Kadis tuh ya, atau minimal Bapak Ibu yang ada di bidang gitu ya, yang terkait dengan salah satu suburusan tadi. Ini bagaimana memikirkan ulang gitu ya kebijakan pariwisata dan strategi manajemen pariwisatanya. Nah, itu boleh dibangun dengan menggunakan DSS. Jadi di sini kalau dilihat dari matrik yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi level pengambilan keputusan itu ada di tingkat strategis. Ya, di kontrol strategis. Kemudian untuk jenis keputusannya itu boleh ada di tingkat semi terstruktur atau mungkin ada yang tidak terstruktur. Tapi di sini akan lebih dekat ke yang semi terstruktur. Nah, di sini disebutkan ya ada beberapa hasil dari pembahasan pada jurnal ini. Nanti jurnalnya kalau misalnya Bapak Ibu tertarik mungkin bisa saya titipkan mungkin Pak Teknis ke Bu Santi mungkin ya ke Bu Santi supaya bisa di-share bagi Bapak Ibu yang memang ada keinginan untuk membaca lebih jauh. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang lain yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Sementara Pak Purnomo juga tadi sudah noel-noel dari samping. Pak, giliran saya kapan? Fitnah. Jadi biar nanti waktunya lebih banyak digunakan untuk berdiskusi, ya bertanya jawab. Okay. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, juga atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Terakhir saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Sekdi sebagai pimpinan rapat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Ya kalau saya mah jadi ngahuleng gitu, oh iya bener ya gitu kan. Kalau yang lain juga ngahuleng itu dua kemungkinan Pak. Pertama, ngahuleng itu adalah, oh iya saya sudah melakukan ini dan ingin segera improve ya, seperti apa. Nuka dua, itu naon gini, oh begini. Nah, saya masuk ke yang kelas kedua, tapi lebih banyak untuk belajar cepat sama Bapak, gitu kan. Itu, ya teman-teman nih tadi kalau lihat wajah-wajahnya mah bingung, tapi ada yang sudah paham sih, yakin. Nanti kita bahas di diskusi. Dan yang kedua, ini Pak Pur sudah menunggu. Kayaknya Pak langsung aja Pak. Nanti kita elaborasi di diskusi ya. Maka waktu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Purnomo dari Diskominfo Jabar. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah muncul ya paparan saya. Tapi izin Pak Sekdis sebetulnya sudah cukup tuh Pak Toto. Saya mah mau ngomong nondi gitu. Fitnah itu Pak. Masih ada yang ngahuleng ini, aduh. Ya. Saya coba mengisi topik hari ini. Jadi mungkin paparan saya hari ini terbagi dua. Jadi ada yang sifatnya normatif. Jadi saya bicara tentang aplikasi sistem elektronik. Dan kedua mungkin ada satu ide besar yang nyambung juga dengan apa yang mungkin divisikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan apa yang disampaikan oleh Pak Toto. Jadi bahwa kita melakukan pembangunan sistem elektronik, memiliki sistem elektronik, mengoperasikan, itu sangat diapresiasi karena memang itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang untuk memperbaiki kinerja pelayanan kita ke masyarakat, bahwa keputusan pembangunan aktivitasnya itu semua harus berdasarkan data yang akurat, data kuantitatif diharapkan. Nah, dan itu semua memang bisa ditawarkan oleh teknologi informasi dengan segala komponennya.
Namun perlu diingat bahwa untuk memiliki proyek aplikasi ini, suatu aplikasi itu ada konsekuensinya. Itu yang harus diingat. Dan kalau dianalogikan itu seperti kalau kita membangun sebuah bangunan. Aplikasi itu adalah analoginya adalah sebuah bangunan atau bahkan sebuah toko. Nah, dari situ ada perubahan yang harus dilakukan oleh pemilik toko. Jadi ada proyek ya, dibangun, aplikasinya dibangun, dalam hal ini tokonya dibangun, namun kemudian sesudahnya harus dioperasikan. Dan harus ada jaminan pelayanannya, harus jalan, itu tokonya juga ada keamanannya dalam bertransaksi. Dan portofolio kita di pemerintahan ke belakang itu terus terang kurang baik dalam hal aplikasi, dalam hal membuka toko ini. Seringkali aplikasi itu dibangun dengan tiba-tiba dan segera, tapi kemudian keberlanjutannya dan bahkan kemanfaatannya jadinya menjadi tidak seperti yang diharapkan. Kami mewarisi 400 aplikasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kemudian setelah diselidiki, sekitar seperempatnya itu sudah tidak bisa dinyatakan aktif. Dan itu yang harus kita hindari, karena di situ ada resource dan tanggung jawab yang harus dijamin. Termasuk yang sekarang menjadi isu adalah faktor keamanan data. Jadi memang harus hati-hati dalam membuat satu sistem elektronik atau aplikasi. Nah, dalam era saat ini, memang kita sekarang ada semacam rambu-rambu dalam membuat aplikasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan Perpres tentang SPBE, Perpres berapa? Perpres 2018, nomor berapa Pak Toto? Saya lupa. Nah, di situ memang disyaratkan ada aplikasi yang boleh dibangun, ada yang tidak boleh dibangun. Tapi kalau ingin membangun harus, jadi yang boleh dibangun itu adalah jenis aplikasi khusus. Aplikasi umum rencananya akan dibuat oleh pemerintah pusat, kita di daerah hanya memakai. Dan kita semua harus berhenti membangunnya. Itu sistem kepegawaian, sistem perencanaan, keuangan, dan sebagainya. Tapi masih ada ruang untuk kita membangun aplikasi khusus sistem elektronik. Namun itu pun adalah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari, jadi harus ada izin dulu gitu. Nah, ini de jure-nya ya, de jure aturan yang harus yang sudah berlaku, dan kita harus memilih bagaimana kita mensikapi hal ini. Memang masih abu-abu sih. Dan dalam beberapa kasus ini masih bisa diabaikan karena memang belum jelas bagaimana penegakannya di pemerintah kita, di pusat juga. Tapi ini sudah muncul di 2018, jadi kita harus hati-hati. Dan memang ini adalah semangatnya untuk membuat pembangunan aplikasi lebih teratur, lebih berdaya guna, jadi resource yang dimanfaatkannya, anggaran yang dipakai untuk pembangunannya tidak sia-sia nantinya. Harapannya begitu. Nah, dalam hal ini, makanya sebelum kita membangun aplikasi itu lazimnya memang ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Dan ini memang sedang kita susun bagaimana mekanismenya, tapi paling tidak ada 2 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, yang kalau digambarkan di sini kurang lebih, yang di sebelah kiri gambar adalah tahap perencanaan. Jadi anggarannya seperti apa, kenapa butuh, ya. Business case itu adalah kenapa butuh. Terus kemudian ini boleh secara legal, mungkin secara teknologi, kemudian baru dicanangkan, kami akan membuat aplikasi A karena begini-begini, dengan tim yang seperti ini dan sumber daya seperti apa. Nah, kemudian setelah dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan idealnya, baru kemudian mulai diinisiasi, dieksekusi proyeknya, sebagai mau di pihak ketiga kan, atau secara swakelola dan lain sebagainya. Itu dieksekusi anggarannya untuk proses pembangunan. Nah, kalau saya lihat mungkin yang perlu ditekankan saat ini adalah bagaimana kita membangun business case-nya. Dalam hal ini kita harus mencari argumen kenapa sistem ini dibutuhkan, kenapa aplikasi yang akan kita buat dibutuhkan, dan apakah ini memang belum ada dilakukan oleh unit lain, oleh aplikasi lain, dan ini segera perlu dibangun dengan bantuan teknologi. Jadi ini menjadi dasar argumen untuk kita mengajukan anggaran dan mengeksekusi anggaran menjadi aplikasi. Itu yang penting. Nah, nanti setelah proses perencanaan, lazimnya ada tahapan yang dilakukan dalam proses pembangunan. Ini normatif ya, semua sistem aplikasi rata-rata seperti ini. Ada analisis, jadi dianalisis kebutuhannya, proses bisnisnya seperti apa, dan lain sebagainya, kemudian dirancang sistemnya,
diimplementasi, dilakukan coding, development, kemudian diuji, testing, kemudian dicobakan untuk mulai operasional dan seterusnya. Dan ini berlanjut, jadi ketika sudah operasional harus dijamin kehandalannya dan keamanan. Nah, dalam proses yang penting di sini juga yang perlu kita lakukan, sebagian sudah dilakukan dalam proses perencanaan sebelumnya, jadi analisis. Jadi kita menganalisis apa sih sebetulnya yang mau dibangun ini, kenapa, bagaimana konteksnya dengan lingkungan sekitar yang sudah ada, siapa saja penggunanya, sudah ada aplikasi apa saja, apa yang mau dirubah dari proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang penting untuk mendudukan sebetulnya aplikasi ini seperti apa gitu. Nah, kurang lebih dalam analisis itu, dan ini juga sebetulnya sudah harus muncul di dalam perencanaan, kita mendefinisikan 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah aktor, orang-orang yang terlibat dalam sistem. Misalnya ada sistem informasi data kependudukan gitu. Siapa yang akan mengentry datanya, siapa yang akan memanfaatkan laporan yang ada di dalam, siapa yang berhak melakukan validasi, kemudian ada sistem aplikasi apa lagi yang di luar sistem yang akan kita bangun yang akan memiliki ketergantungan dengan sistem kita. Kita akan supply data ke mereka, ke aplikasi yang lain, atau kita akan mengambil data dari aplikasi yang lain. Jadi para pihak yang terlibat akan dalam sistem ini. Jadi kalau ini suatu keputusan, siapa yang akan mengambil keputusan, datanya dari siapa, alurnya seperti apa, itu pertama aktor. Dan kedua adalah data. Jadi sistem ini akan mengambil lingkup pengelolaan data di sebelah mana, apa saja lingkup datanya. Data mana yang dia ambil, seperti tadi dari aktor, dari tempat lain, data mana yang dia simpan, data mana yang dia produksi. Pengolahan, analisis apa yang dia lakukan di situ, dan dalam hal ini bisa dilihat kalau ada laporan yang harus dibuat, format-format laporan seperti apa yang harus dibuat. Itu lingkup data. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah proses bisnis. Jadi aktivitas yang akan diintervensi oleh sistem, yang dibantu, yang diotomasi oleh sistem itu di sebelah mana? Apa proses bisnisnya? Aktivitas apa yang selama ini dilakukan manual mungkin dengan Excel dan lain sebagainya? Sebelah mana? Proses pelayanan loket apa yang akan dilakukan melalui kanal baru yang misalnya diperkenalkan oleh aplikasi. Jadi ini yang harus didefinisikan di awal. Jadi proses bisnis awalnya seperti apa, nanti kita rancang ketika ada aplikasi atau sistem elektronik ini, proses bisnisnya akan sedikit berubah karena ada aplikasi baru dan bagaimana kita melakukan perubahan tersebut. Itu secara umum apa yang harus didefinisikan dalam setiap pengembangan sistem elektronik. Nah, masuk ke dalam konteks kita hari ini dengan label adalah Decision Support System. Jadi yang disebut sebagai sistem informasi atau sistem elektronik atau aplikasi yang saya sebut, itu sebetulnya DSS adalah salah satu jenis dari sistem informasi. Kurang lebih seperti ini tipologinya ya. Iya benar ya Pak. Jadi ada yang support untuk operation sebelah kiri, ada yang management support system sebelah kanan. Dan manajemen itu ada yang MIS, manajemen untuk pelaporan biasanya ya, yang sebelah kiri itu manajemen information system itu adalah untuk pelaporan, yang decision support system itu untuk keputusan, pendukungan keputusan secara interaktif. Kemudian ada juga yang disebut EIS, Information Executive, ini untuk pimpinan, khusus untuk pimpinan dan lain sebagainya. Jadi kedudukannya di sini, dia biasanya adalah sesuatu yang proses analisis keputusan, dan tadi sudah dijelaskan dengan cukup rinci oleh Pak Toto bahwa memang ada suatu model keputusan dulu yang harus dibuat di dalam sistem. Jadi keputusannya apa, datanya apa, dan bagaimana model pengambilan keputusannya. Apakah ada bagian yang bisa dibantu dengan model matematis misalnya, atau model AI, itu yang harus didefinisikan sebelum kita masuk ke dalam perancangan sistem informasinya, dalam perancangan softwarenya. Jadi ada proses bisnis yang harus dibicarakan di situ, kemudian sistem keputusan yang harus dibuat di situ. Nah, itu kalau mendudukan DSS, posisi DSS dalam lingkup sistem informasi. Nah, saya punya bayangan, mungkin terlalu ambisius dan besar. Tapi saya secara naluriah berpikir bahwa kepariwisataan, ya kita bicara kepariwisataan, itu sepertinya datanya itu secara naluri adalah spasial. Jadi
ada geospasial, lokasional gitu. Jadi keputusan dan model data itu berdasarkan dengan bentuk peta, dengan adanya atraksi wisata, dengan adanya dukungan komponen pariwisata, dan itu sangat baik sekali jika digambarkan dalam bentuk spasial. Nah, Jawa Barat. Iya. Ini teman-teman dari JDS baru bergabung. Nanti mungkin bisa sharing juga, karena spasial juga menjadi salah satu keinginan, visi kita untuk satu peta di Jawa Barat. Jadi bagaimana keputusan itu dibuat oleh data yang berdasarkan spasial. Kalau dulu contohnya itu ada di Bapeda provinsi itu ada sistem Propur yang memetakan data masyarakat kurang mampu dan secara spasial. Jadi ada rumah dan lokasi siapa, bagaimana kondisinya, dan itu dipakai untuk memutuskan bantuan keuangan, bantuan kabupaten kota dan selanjutnya. Jadi memang ada keputusan di situ, keputusan anggaran, perencanaan. Nah, ini baru tadi pagi ini saya lihat sebetulnya bahwa ada yang disebut sebagai Spatial Decision Support System. Jadi dia adalah gabungan antara Geographical Information System dan DSS yang tadi sudah dielaborasi oleh Pak Toto. Jadi kemudian ada yang namanya Spatial Decision Support System. Ya kebanyakan saat ini dipakai untuk di lingkungan ya, untuk analisis lingkungan, cuaca, kemudian juga air bersih dan lain sebagainya dalam hal perencanaan wilayah. Nah, ini sama sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toto. Jadi akibatnya ada dua komponen di sini. Sebelah kanan adalah komponen DSS-nya, Decision Support System. Sebelah kiri adalah komponen spasialnya, GIS-nya. Jadi yang mensuplai data adalah ada dua pihak di sini. Data dari DSS dan data yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial, sebelah kiri, spatial database. Dan ini yang akan menghasilkan satu visual ya, mungkin visual tampilan spasial tentang komponen-komponen pariwisata mungkin, yang kemudian bisa dimodelkan keputusannya seperti apa. Paling sederhana mungkin seperti ini gambarannya. Di sebelah kanan itu ada gambaran spasial tentang atraksi wisata misalnya. Jadi bisa dilihat kedekatan antar komponen, supporting sistemnya, dan di wilayah mana atraksi wisata baru berpotensi untuk dibangun. Kemudian kalau kita melihat ada potensi, supporting system apa yang harus dibangun di dalamnya untuk melingkunginya. Karena atraksi paket wisata itu kan ada di situ unsur kedekatan ya. Semakin banyak atraksi di satu lokasi akan semakin menarik wisatawan, dan kemudian juga kedekatannya dengan hotel, kedekatannya dengan transportasi, sistem transportasi dan lain sebagainya, itu akan menjadi komponen untuk ketertarikan kunjungan wisata. Jadi dalam konsep GIS itu ada layer yang sebelah kiri itu tentang data-data yang bisa ditampilkan dalam peta. Ada paling bawahnya tentu base map-nya, kemudian ada bisa ditambahkan segala macam, ada jumlah penduduknya, ada kondisi jalannya, kondisi infrastruktur, restoran, museum, dan lain sebagainya, hotel, dan ini bisa ditampilkan dalam bentuk spasial untuk menghasilkan suatu keputusan nantinya. Begitu gambarannya. Tapi ini juga menjadi masalah sebetulnya buat kita semua di pemerintahan, karena kita di Indonesia, saya berani bilang di Indonesia belum punya alur informasi, alur data yang baku. Artinya masing-masing memiliki data, dan bagaimana pembagian saling berbagi pakainya itu belum ada polanya yang jelas. Dan ini ditemukan di semua lini, termasuk di kependudukan kemarin saya. Jadi bahwa pemerintah kabupaten kota punya data, pemerintah provinsi punya data, pemerintah pusat punya data. Seringkali datanya redundan, tumpang tindih, dan tidak lengkap. Karena kita nggak tahu sebetulnya yang supplier data untuk ini apa, supplier data untuk ini siapa, dan siapa otoritas pengendalinya siapa. Itu seharusnya dirancang terlebih dahulu. Dan tadi sudah disebutkan, dan saya tertarik sekali bahwa memang sebetulnya yang dibutuhkan adalah
rencana induk, semacam perancangan yang mendudukkan bagaimana lintas data yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab terhadap entry, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan publikasi. Bagaimana menyatukan data-data yang ada di berbagai unit kerja di tingkat level pemerintahan. Itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Saya percaya mungkin pemerintah provinsi tentu saja sudah memiliki sebagian data, pemerintah kabupaten kota sudah memiliki sebagian data yang terkait dengan daerahnya di pariwisata, hanya mungkin sendiri-sendiri. Untuk menjadi satu data yang bisa bermanfaat di level pusat mungkin atau di pemerintah provinsi, atau karena ini spasial ada dependensi yang sifatnya perbatasan antara yang dekat dengan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung misalnya. Di situ dibutuhkan berbagi data. Yang ini harus dirancang, dan salah satu bentuknya adalah perancangan dalam rencana induk. Yang spesifik saya harapkan adalah sektor wisata. Ini gimana, apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses di dinas, dan siapa yang melakukan entry, dan bagaimana proses validasinya, kewajiban pengumpulan seperti apa. Itu harus dibicarakan dalam salah satu lingkup analisis tadi ya. Dan kalau lingkupnya besar seperti ini ya harus diwujudkan dalam satu bentuk dokumen rencana induk. Begitu. Dan mimpinya mungkin seperti ini. Jadi ada semacam proses analisis yang kemudian menghasilkan keputusan, entah keputusan penganggaran atau tindakan segera. Misalnya ini ada apa ya? Ada COVID di lokasi tertentu dengan data-data, ada bencana di satu lokasi tertentu. Kita bisa melakukan proses FGD, brainstorming, analisis bersama-sama secara berbasiskan data dan spasial. Yang kemudian ada keputusan-keputusan yang bisa dibuat menjadi suatu tindakan yang segera atau suatu perencanaan. Jadi mungkin DSS, jadi yang diperlihatkan di layar itu adalah hasil dari DSS itu. Mungkin lebih tepatnya GIS-nya. Tapi data itu ada di situ semua, bisa dibolak-balik, bisa ditambahkan, kurangi, difokuskan, di zoom in, dan lain sebagainya. Sehingga berbagai jenis keputusan yang tidak terstruktur bisa dilakukan dalam sesi tersebut dengan alat bantu ini. Tapi tentu saja harus kita identifikasi keputusannya seperti apa. Intervensi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks yang dimaksud dalam hal ini kepariwisataan. Itu mungkin yang harus kita identifikasi terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk melakukan komitmen terhadap pembangunan suatu aplikasi. Saya kira itu semoga menambah pengetahuan, wawasan, dan tidak menambah bingung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo. Insya Allah ya semakin ngerti ya kita semua ya tentang DSS kan begitu. Saya cek dulu wajah-wajahnya dulu kan. Ini kelihatan enggak? Gitu ya. Tapi yang tutup layar saya nggak tahu, tutup layar takutnya lagi sambil ngapain. Tapi bener ya Pak ya, kalau kuliah online tuh begini ya memang, jadi kadang-kadang tutup layar ngerjain yang lain ya. Tapi nggak masalah insya Allah Pak. Kami coba backup juga, nanti mohon izin kepada narasumber bahwa diskusi kita hari ini pun ya kita record, nanti kita share ya. Supaya mungkin yang mau mengulang, kita bisa bareng-bareng pas kata-kata mana yang menarik, kan begitu. Kata-kata mana yang harus kita ulang sehingga bisa memahami secara lengkap. Di sini tadi sebetulnya ada teman-teman dari JDS ya. Tapi tadi di chatnya Pak Gumilar off ya. Iya. Sebetulnya tadi pengen juga ada 1-2 kata dari teman-teman JDS. Tapi kayaknya sama Pak Pur mungkin udah ini ya Pak Pur ya. Oke, saya cek dulu yang JDS kayaknya sudah monitor. Ya, udah ada acara yang lain. Memang kita ini padat semuanya. Terima kasih Pak Pur, Pak Toto. Dari pertama tentunya yang kita harapkan adalah definisi awal seperti apa tentang DSS itu sendiri.
Terus yang kedua, bagaimana menerjemahkan dalam bahasa sederhana bahwa bagaimana kita di pemerintahan yang tidak punya basic ilmu informatika, teknik segala macam bisa paham, gitu kan? Nah, yang kedua tentunya setelah paham adalah ini nilai gunanya seperti apa. Dan yang ketiga tentunya setelah itu adalah bisa nggak kita bersama-sama untuk memanfaatkan DSS ini untuk mendukung peran fungsi masing-masing. Yang tentunya banyak poin-poin penting tadi yang kita dengarkan. Bagi Bapak dan Ibu, mangga, apakah yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Yang pertama, Bapak teh di mana? Kota. Ya, silahkan Pak. Di unmute saja, mangga. Atau yang mau ngetik di chat juga kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya berkenan untuk bisa mengikuti forum diskusi ini dan memang materinya cukup menarik dan sangat berguna sekali untuk kelangsungan pengelolaan data khususnya di bidang kebudayaan yang kami kelola. Akan tetapi ketika saya mengikuti forum ini 99,90% kebingungan karena memang di kami aplikasi yang disebut tadi DSS belum sempat kami pergunakan. Tapi untuk pengelolaan data secara kontinu, secara triwulan, selama 3 triwulan, kami selalu melakukan pengelolaan data dan kami kirimkan ke provinsi. Nah, ketika kami aplikasi, langkah-langkah lebih baiknya untuk pengenalan aplikasi secara langsung, agar bisa efektif, saya rasa ini bisa langsung melakukan kegiatan BIMTEK secara luring. Karena kalau secara daring ini kebanyakan mungkin di kami kabupaten kota banyak pegawai-pegawai yang memang agak sedikit pengetahuan tentang teknologi. Bisa saja mungkin saran dari kami dari Kota Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dari Kota Banjar. 99,5 lah Pak, saya juga gitu ya. Mangga Bapak dan Ibu yang lain dipersilakan. Ting tung. Kayaknya mengerti Pak To ini tuh ya. Cuman pada pura-pura begitu ya. Kayaknya ngerti sih. Mangga yang lain? Coba saya lihat takutnya ada yang angkat tangan di sebelah. Ah ya caranya. Ini oke, terima kasih. Tenanawan mungkin masih belum bertanya begitu ya. Diwakili oleh Banjar dulu. Jadi terima kasih Pak. Kalau kami sampaikan memang ini bukan barang baru sebetulnya ya. Yang kami lihat bahwa semangatnya nuhun Pak namanya dari Banjar. Izin Pak Banjar namanya Pak Saha punten Pak. Pak Hedi. Pak Hedi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi usulan Bapak, memang ini kan langkah awal kita bicara tentang pengenalan. Dan yang menjadi penting adalah kegalauan kami sebetulnya sederhana awalnya ya. Tapi tadi disampaikan juga oleh Pak Pur bahwa Pak Pur aja sekarang riweuh dengan 400-an aplikasi sinaon yang semuanya itu memang ditargetkan dibuat, jadi setelah itu belum tentu dioptimalkan. Itu sehingga kalaupun kami boleh sampaikan Pak Toto, Pak Pur, di kami pun di internal Disparbud itu ada beberapa ya. Artinya mungkin bicara aplikasi atau bicara website. Ada website resmi tentang Disparbud, ada juga tentang beberapa aplikasi yang memang terkait tentang input data. Kami juga punya yang namanya Parbud dalam angka, Pak. Itu sudah melibatkan teman-teman kabupaten kota sebagai input ya, yang menginput, dan itu secara rutin kami melakukan pertemuan fisik triwulan. Itu sudah. Hanya memang yang menjadi penting adalah kesemuanya ini baru fokus kepada yang arahan dari Pak Pur dan Pak Toto itu adalah lebih ke collect data. Itu. Jadi belum kepada yang namanya pengolahan data. Nah, itu yang mungkin yang menjadi penting dari kita. Nah, kegalauan ini muncul adalah yang pertama di pikiran kami adalah bagaimana mensinkronize gitu ya data-data yang ada, minimal kami berpikir kacamatanya di Disparbud Jabar dulu, gitu kan. Minimal di Disparbud Jabar dulu. Nah, setelah itu baru kita akan berbicara tentang keseluruhan Jawa Barat.
Nah, makanya pada saat kita bicara tentang DSS, kami berpikir bahwa ini adalah tahapan next-nya itu adalah bahasa Papur dan Pak Toto mah expert system gitu ya. Nanti mah mungkin udah tidak perlu manusia karena sudah berproses. Nah, ke tahapan inilah sehingga hari ini menjadi penting bahwa hayu kita ngariung memahami secara lengkap. Meskipun tadi Pak Hedi mah merendah Pak 99% cina bingung. Enggak Pak, sebetulnya beliau sudah paham 50% lah banyak gitu kan. Tapi yang paling penting adalah ini sebagai pemantik ya. Ini pertemuan hari ini sebagai pemantik awal bahwa tidak hanya berbicara mengumpulkan data atau input data di aplikasi, tapi kumaha. Nah, si data itu bisa membantu ya. Mungkin kita anggap levelnya kadis ya, kadis atau di eselon 3 administrator pengambilan keputusan. Itu yang mungkin menjadi sangat krusial di sini, dan itu mungkin kami akan mengawal arah ini ke arah yang lebih jalan. Jangan sampai begini, di Sparbud Jabar ujung-ujungnya ngaluarkan ini aplikasi baru nih, silakan input. Nah, bukan itu. Tapi kami ingin secara fundamental kita semua teman-teman di kabupaten kota paham. Kalaupun tadi misalkan hayu orang luring hayu Pak gitu ya. Kita tidak hanya bintek saja, tetapi bagaimana komitmen ya, komitmen dari teman-teman bahwa yang mengelola atau nanti yang dibintekan itu bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Itu kan lebih penting juga, karena di birokrasi itu kan seperti saya adalah MSI, Pak Toto ya, mutasi selalu ikut. Pada saat sudah punya spek tertentu, kadang-kadang dengan mudahnya dilantik pindah, selesai. Pak Pur sebagai saksi begitu ya. Kemarin kita sudah bikin sistem bla bla bla, alhamdulillah sih jalan ya, saya kawal terus gitu ya. Ternyata sistemnya teh pas pindah ya agak sedikit gitu ya karena ngikut ke orang. Nah, itu kan kita hindari seperti itu. Nah, dengan konsep DSS ini kami berpikir bahwa siapapun pimpinannya, siapapun penggunanya nanti, si sistem ini sudah established gitu kan. Terus basic data yang input datanya pun sudah jelas gitu. Itu mungkin komen dari kami. Cuman mungkin mohon juga jadi kami nanya juga kan boleh kan gitu ya. Nah, terkait pembiayaan Pak. Jadi kalau bicara biaya nih kalau lihat sistem mah agak ngeri-ngeri juga, jangan-jangan mahal begitu ya. Atau misalnya ada saran bahwa dimungkinkan nggak pembiayaannya jauh lebih murah, sehingga mungkin kami akan belajar cepat untuk membuat ya model-model dulu seperti apa. Dengan tentu kita belum punya basic sebagai pemrogram untuk bahasa komputer ya, bahasa-bahasa program. Nah, mungkin juga mohon arahan dari Pak Toto dan Pak Pur seperti apa. Karena kami pikir kalau di kami sih selain mungkin nanti menggandeng mitra, teman-teman yang sangat paham tentang keilmuan, mungkin kami pun sedikitnya bisa terpapar hal yang baik begitu ya. Terpapar hal yang baik bahwa kita pun bisa sama-sama ngeprogram-program dikit lah gitu ya. Sehingga ngobrolkan source code gitu kan. Kalau ngobrolkan modeling tadi Pak, AHP apa itu namanya itu, kita juga bisa memahami minimal kulit lah gitu ya. Itu mungkin Pak. Jadi perlu juga mungkin kami mohon mimpi besar tadi dari Pak Pur, Pak kalau mimpi mah alhamdulillah saya juga ikut Pak, dan mimpi mah gratis gitu ya. Udah nggak ada masalah, meskipun kalau yang saya tahu ya geospasial mahal gitu ya, yang saya tahu kan yang secara awam. Tapi pada saat bicara tentang SDSS ini keren banget gitu ya. Secara hamparan kita bisa ngelihat hubungan ya udah ngambil keputusan tuh nyaman gitu ya. Gitu. Tapi tadi saya kembali juga bahwa ini sebuah proses ya gitu kan. Kalaupun dibilang 6B nggak ada masalah, kita mulai saja. Atau yang sudah running duluan, kalau Sumedang ada yang hadir nggak dari Sumedang? Sumedang kan smart city sekarang ya. Iya Pak Sekdis hadir gini. Mangga Pak Sekdis, mungkin sebelum pertanyaan yang lain, Pak Sekdis Sumedang kami persilakan. Mangga Pak Sekdis. Daya soal tenang, belum ada suaranya Pak. Masih belum kedengaran ya? Ya, monitor. Belum ya, terjelasnya.
Ya, kita coba, kata saya masih ada gangguan ini. Kesini belum terdengar. Dari Subang, mangga Pak, ada yang ngersakeun? Ya, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Nampak pas saya abdi di payungnya saya duluan ini sih karena saya terlalu udah klik masuk. Ini ada bukan komplain, bukan ini mungkin curhat juga ya Pak. Karena di sini pariwisata dan kebudayaan berbeda dinas. Saya seksi kesenian dari bidang kebudayaan, dinas kebudayaan, pemuda olahraga. Nah jadi ini akan masalah yang pariwisata itu tidak terkirim oleh undangan, jadi mereka tidak tahu. Karena di sini setiap ada yang bidang pariwisata selalu ke kebudayaan, jadi bukan pariwisata. Seperti sekarang ini kan masalahnya tentang pariwisata. Jadi antara pariwisata dan kebudayaan beda dinas. Pas dilihat dari data undangan, ternyata dinas pariwisata tidak ada. Jadi saya mohon dari dinas Budaya Jabar untuk memilah-milah. Kalau bidang misalnya masalah bidang pariwisata, tolong kirimnya ke undangannya ke dinas pariwisata. Kalau masalah kebudayaan, tolong kirim masalahnya ke kebudayaan. Karena berbeda dinas, jadi pacorok, jadi paciweh gitu. Oh ini makan masalah pariwisata. Seperti sekarang kan tadi berbicara dari Pak Toto, masalahnya adalah masalah lebih cenderung kepada masalah pariwisata. Tapi pariwisata tidak terundang di sini, jadi tidak tahu. Tapi sudah link sudah ini. Itu saja Pak, mohon kepada Dinas Budaya Jabar untuk khusus mungkin ya untuk Kabupaten Sukabumi karena pariwisata dan kebudayaan itu beda dinas. Misalnya kalau ada masalah kebudayaan baru ke kebudayaan, kalau masalah pariwisata boleh ke Dinas Pariwisata. Cuma itu saja Pak, curhat mungkin Pak, karena ini suka ini pariwisata ini maju. Kadang-kadang ada untuk kebudayaan, adanya di pariwisata lagi kadang-kadang. Terima kasih Pak. Mohon ada tindak lanjutnya mungkin untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi Pak, mangga badai komen dulu. Satu lagi. Cirebon. Di mute dulu. Cekap. Oke. Dari Disparbud yang lain. Sumedang, berada di Cobian, Sumedang. Pangandaran, Bapak, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi tuh bingung-bingung acan ya Pak Sekdis. Gini mungkin ya ini konteksnya barangkali terkait dengan kondisi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Ini kalau melihat SDM gitu Pak ya, dari sisi SDM ini memang sangat terbatas lah ya, sangat terbatas. Kita satu sisi rekan-rekan yang ada di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ini sebagian besar tidak punya background kepariwisataan. Jadi tentunya dalam mengkaji kepariwisataan ini dalam konteks pengembangan, pembangunan, dan pengambilan keputusan di kepariwisataan ini butuh proses lah gitu ya, butuh proses, butuh bagaimana meningkatkan SDM dari kepariwisata SDM di Dinas Kepariwisataan Kabupaten Pangandaran. Nah, ini mungkin satu kendala yang sampai saat ini menjadi yang perlu ditindaklanjuti ke depan. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan di support pengambilan keputusan di kepariwisataan ini salah satunya terbentur dari kondisi SDM barangkali itu. Itu mungkin Pak Sekdis dan Bapak narasumber yang tentunya terkait dengan aplikasi memang di
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ini kita belum punya aplikasi terkait dengan bagaimana aplikasi di Dinas Pariwisataan ini kita terapkan. Nah, ini mungkin kondisinya masih perlu support dari provinsi lah gitu ya, dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Itu Pak Sekdis barangkali kondisi Kabupaten Pangandaran. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini curhat lagi kan Pak, gitu ya Pangandaran. Hatur nuhun Pak Sekdis. Curhat mohon. Itu izin Pak, bisi gandeng saya sambil 2 rapat ya, tapi inilah zamannya yang canggih gitu ya. Jadi saya kecilin dulu yang ini Pak. Ini yang satu reformasi birokrasi dihapus Cina Eselon. Yang satu ini rapat DSS kan penting semua. Pokoknya semua penting, tapi ini yang paling penting ya. Jadi saya izin dulu. Mangga Pak Toto, mungkin ada komentar dari Bapak Pak terkait respon dari teman-teman. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Mungkin pendapat dari kami terkait dari pertanyaan atau mungkin curhatan Bapak dari Kabupaten Kota itu lebih banyak dari perspektif implementasi dari pemanfaatan aplikasi Pak ya. Kalau yang kebijakan mungkin di Pak Pur nih yang berarti memang memegang urusan tentang aplikasi informatika. Untuk yang pertama dari Pak Hedi, Kabupaten Kota Banjar ya Pak. Betul, mungkin bahasa kami terlalu teknis mungkin Pak Hedi ya, sehingga hanya bisa diserap 0,01%, tapi mudah-mudahan nolnya kebuang Pak. Jadi atau dibalik jadi di belakang jadi 100 atau 10% minimal. Jadi betul Pak Hedi, DSS ini adalah aplikasi yang setelah ya, aplikasi di tingkat transaksional itu sudah terbangun dengan baik Pak, gitu ya. Nah, untuk bisa membangun DSS ini memang ada beberapa literatur atau pemahaman-pemahaman, terutama yang terkait dengan pengambilan keputusan yang memang harus dikuasai atau dipahami lebih dulu. Tapi sebetulnya sederhana Pak Edi itunya untuk memahami literatur ini, kita hanya tinggal lihat tupoksi kita Pak, tugas dan fungsi kita. Nah, kan nanti mungkin atau job desk lah kalau misalnya kita lihat di tataran staff. Jadi kalau misalnya untuk eselon 4 ke atas itu kan bisa suka ada tugas dan fungsinya. Nah, Pak Edi hanya tinggal memilah dari sana mana kira-kira tugas dan atau fungsi yang ada di SOTK-nya di tempat Pak Edi tersebut tuh yang terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Ya, jadi kalau penting Bapak dari seksi atau dari bidang pariwisata atau kebudayaan, Pak? Kebetulan saya dari bidang kebudayaan, seksi kesenian. Seksi kesenian, oh ya. Enggak. Kalau misalnya kita lihat di peraturan Undang-Undang 23 itu suburusan kebudayaan memang paling banyak Pak ya dibanding dengan suburusan pariwisata. Mungkin untuk suburusan kebudayaan mungkin Pak ya. Saya sudah usaha daya tersebut itu ada pengelolaan kalau tidak salah itu pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya ada di daerah tersebut. Jadi kalau kita bicara pengelolaan itu kan mulai dari perencanaan sampai ke monitoring dan evaluasi untuk keperluan perbaikan. Nah, Bapak hanya tinggal lihat aja, mungkin nggak pada waktu kita melakukan pengelolaan kebudayaan yang di masyarakat ini, saya harus misalnya mengambil keputusan tentang pendekatan atau teknis bagaimana pengelolaan kebudayaan di masyarakat itu dilakukan. Nah, nanti Bapak hanya tinggal mengurai untuk bisa melakukan itu, kira-kira saya perlu data apa? Nah, itu datanya apakah sudah tersedia nggak di aplikasi-aplikasi yang sifatnya transaksional? Nah, nanti dari sana, Pak, dari data yang sudah terkumpul tuh mana yang nanti mau dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dari kalau saya sudah katakan saja sudah terkonstruksi dengan baik, nanti Bapak hanya tinggal mendeskripsikan aja, oh berarti saya perlunya DSS yang seperti ini.
Nah, itu untuk mungkin syarat yang kedua, Pak. Jadi syarat yang pertama itu si sistem informasi atau aplikasi transaksionalnya sudah terbangun dulu. Kemudian yang kedua ada literasi yang dipahami tentang bagaimana pengambilan keputusan. Nah, di tataran implementatif mungkin pengambilan keputusan apa yang diambil itu bisa dilihat dari tugas dan fungsi yang ada. Dan yang ketiga memang ini juga teknis, Pak, ya. Itu bagaimana nanti penerapannya seperti yang tadi disampaikan sama oleh Pak Pur. Jadi mulai dari analisis, kemudian analisis itu apa aja yang harus ada, datanya kemudian itu diperoleh dari siapa. Nah, itu memang tahap yang ketiga, Pak. Jadi tadi seperti Pak Sekdis katakan, betul ini baru sekedar pemantik, Pak. Jadi trigger untuk misalkan implementasi dari DSS ini di masa mendatang. Nah, mudah-mudahan di pemantik ini tuh akan terbuka sebetulnya peta kebutuhan yang terkait dengan sistem-sistem informasi atau aplikasi yang harus ada di tempat Bapak. Nah, itu akan sangat bagus seperti yang Pak Pur sarankan, itu terdokumentasi dalam sebuah dokumen rencana induk. Baik, itu mungkin untuk Pak ini dari Banjar. Kemudian yang kedua dari Kabupaten Subang, Pak, ya. Itu mungkin sudah terjawab juga dari pertanyaan yang tadi dari jawaban yang tadi disampaikan ke Pak Hedi. Jadi Bapak sebetulnya untuk DSS ini tidak hanya untuk pariwisata, Pak. Tapi DSS ini pun juga boleh untuk bidang kebudayaan. Nah, caranya ya seperti apa yang bisa dilakukan? Yang pertama mungkin kita mencoba melihat kembali suburusan katakan saja yang terkait dengan bidang kebudayaan itu apa, sesuai dengan yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 23 itu, Pak. Kan ada kebudayaan kalau tidak salah, kemudian ada perfilman kalau tidak salah, Pak, ya. Ini punten kalau misalnya saya kurang hafal perfilman atau mungkin suburusan yang lain. Nah, nanti yang kaitan dengan seni, Bapak hanya tinggal petakan dengan tugas fungsi yang ada di tempat Bapak. Nah, kira-kira dari tugas dan fungsi itu nanti kaitannya dengan suburusan di Undang-Undang 23 itu yang mana, dan mana dari sekian banyak fungsi yang ada tersebut itu yang membutuhkan dukungan dari DSS. Ya. Mungkin itu, Pak, untuk Bapak yang dari Subang. Yang terakhir dari Pangandaran. Mungkin yang kedua ya, Pak, ya. Kalau jawaban yang pertama bahwa SDM-nya tidak punya background pariwisata, mungkin itu bukan kewenangan kami untuk menjawab. Dan yang kedua aja, Pak, yang terkait dengan aplikasi. Jadi betul bahwa aplikasi yang harus disiapkan untuk bidang pariwisata dan kebudayaan ini harus kita kalau di tempatnya Pak Pur tuh kalau tidak salah dibikin katalog ya, Pak, ya. Dibikin katalog dulu, Pak. Dibikin katalog dulu. Nah, kemudian dari katalog yang sudah mungkin dibuat tersebut, nanti Bapak bisa petakan dengan tipologi sistem informasi yang tadi Pak Pur sampaikan. Jadi mana yang masuk ke bagian transaksional, mana yang masuk ke bagian untuk support manajemen, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ya hanya tinggal dilihat mana kekurangan yang masih ada. Nah, jika itu sudah katakan saja terpetakan dengan baik, saya itu tinggal dibuat tinggal dikaji mana yang nanti bisa dijadikan bahan untuk keperluan pembangunan DSS-nya, Pak. Seperti itu. Nah, akan sangat bagus juga itu semuanya terdokumentasi dalam sebuah dokumen rencana induk. Terakhir mungkin dari pertanyaan pasti kaitan dengan biaya, Pak. Memang ini agak ya nggak ada standarnya sebenarnya, Pak, ya. Jadi kalau dari pendekatan kami itu bisa dibangun DSS ini dengan open source atau dengan aplikasi DSS yang free, Pak, yang sudah tersedia di pasaran. Nah, hanya repotnya kita harus melakukan customisasi dan itu belum tentu cocok dengan kebutuhan dari DSS yang diperlukan untuk masing-masing mungkin perangkat daerah atau dinas kebudayaan pariwisata ini. Nah, yang kedua memang dengan meminta bantuan dari pihak ketiga. Tapi hanya untuk yang ketiga ini ya arahan Pak Pur tuh bagaimana urut-urutannya itu harus dilakukan lebih dulu. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, itu hanya tinggal diberlakukan aja HPS mungkin di tempat Bapak masing-masing, kan dilihat dari lama pembangunan aplikasinya beserta jumlah kebutuhan dari tenaga ahli yang diperlukan.
Mungkin itu dari kami, Pak Sekdis. Mangga dikembalikan waktunya ke Bapak. Pak Sekdis monitor Sumedang. Pak Sekdis. Jenengan menuju Pak Sekdis lagi di telepon Pak Adis kelihatannya. Siap. Sambil mangga Pak, mungkin Sumedang Pak. Dari Sumedang untuk menyampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Sumedang Pak. Yang pertama intinya mungkin pertanyaannya hampir sama sebetulnya dengan kabupaten kota lain, bahwa walaupun ini bukan barang baru, tapi terkadang memang dengan situasi kondisi di lapangan ini banyak yang baru, orang termasuk kami juga baru 6 bulan Pak ada di pariwisata ini. Nah, kaitan dengan pengembangan aplikasi DSS ini sebaiknya memang lebih baik nanti ke depan apabila pandemi memang sudah tidak terlalu ini langsung Pak, tidak daring itu. Bintek ini dari mulai mungkin pengenalan dasar sampai dengan bagaimana tata cara pengisian format-format kaitan dengan data maupun perencanaan. Cuman yang menjadi pertanyaan kami kan kadang-kadang ini tidak menjadi duplikasi. Seperti halnya Kabupaten Sumedang juga kami juga punya Riparda, rencana induk pengembangan pariwisata daerah seperti itu. Terus juga kami juga karena memang disruption digitalisasi ini kita memang dituntut kaitan dengan pengembangan IT, khususnya di Dinas Kominfo ini Pak. Ada beberapa aplikasi, tapi intinya memang sekarang ini terkadang aplikasi banyak, datanya satu, formatnya yang berbeda ini, seperti itu. Tuh. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah nanti pembangunan aplikasi ini dibebankan ataupun memang bagi kabupaten kota, atau ini mungkin yang jadi pilot project ini karena memang untuk saat ini kami pun mengumpulkan data baik dari segi pariwisata atau kebudayaan yang dilaporkan setiap bulan ke provinsi. Ini aplikasinya dari provinsi dulu yang memang nanti terintegrasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Mungkin itu Pak yang menjadi pertanyaan kami. Demikian barangkali Pak Andre, Sekretaris Pariwisata Jawa Barat, Pak Adi. Ya, Aduh. Terima kasih. Siap. Atur nuhun. Tadi Pak Pur mau komen dulu ya, saya agak terputus ini tadi. Pak Pur mau menanggapi dulu atau gimana? Enggak sih Pak, pas. Enggak, boleh. Saya menyampaikan sesuatu. Mungkin saya klarifikasi dulu ya. Jadi apa yang diselenggarakan oleh Pak Sekdis, Pak Andre hari ini sebetulnya masih inisiasi. Jadi barangnya belum tentu ada, belum ada lah. Dan memang mau kita coba canangkan. Tapi tadi dari mana yang pertama tadi menyebutkan sebetulnya memang sudah ada ya supply data dari kabupaten kota provinsi dan seterusnya. Jadi sudah ada mekanisme itu. Kalau tadi menyambung pertanyaan Pak Andri tentang anggaran, saya mencoba pragmatis ya. Jadi gini, teman-teman kadang-kadang selalu khawatir ketika kita bicara tentang aplikasi, tentang teknologi informasi, merasa gampang gitu. Kalau saya harapkan sih tidak, jangan merasa gampang. Jadi yang dibutuhkan oleh kita dalam membuat suatu aplikasi itu sebetulnya pemahaman tentang konteks kerja kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari, keputusan apa yang kita buat, dan data-data apa saja sih sebetulnya yang kita butuhkan dan yang kita produksi. Itu sebetulnya yang menjadi dasar dari sebuah aplikasi nantinya, sistem aplikasi. Nah, itu untuk menjadi suatu aplikasi memang adalah tugas seorang, pertama mungkin analis ya. Analis yang menstrukturisasi aktivitas itu apa saja sih sebetulnya, siapa yang melakukan, kemudian data-data apa saja yang dilakukan, itu sebetulnya informasinya ada semua di teman-teman yang non-teknis IT, dan nanti distrukturasi oleh analis untuk menjadi sesuatu yang bisa kita sepakati bersama bahwa adalah gambarnya adalah seperti ini, data kita adalah ini, proses kerja ini secara berurutan adalah seperti ini, dan itu yang kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk kode. Itu tahap selanjutnya, tapi yang kritikal sebetulnya di tahap awal terutama adalah proses itu, mendefinisikan lingkup, mendefinisikan proses kerja, proses bisnis dalam hal ini istilahnya, dan data yang dilingkupi.
Jadi jangan khawatir, asal kita paham sebetulnya apa yang kita lakukan sehari-hari, itulah yang akan kita bicarakan dalam proses requirement. Kalau melihat konteks hari ini, saya melihat ada dua ujung yang bisa kita lakukan. Pertama adalah ujung sebelah kiri, output. Jadi sebetulnya apa sih yang diharapkan kalau bilang keputusan apa sih yang mau dibuat, intervensi apa sih yang akan dibuat dengan bantuan sistem ini, sistem elektronik ini, aplikasi ini. Proses kerja yang sebelah mana sih yang mau dibantu dengan aplikasi itu. Tapi di sisi lain ada yang sisi itu kan output, dan sisi inputnya untuk mengumpulkan data itu selalu bagus sih sebetulnya. Untuk mengumpulkan data-data yang ada, kemudian mengkompilasi, bahkan dalam format tidak struktur dengan bantuan teknologi, katanya semakin kaya data, semakin bagus nanti keputusannya. Jadi, kalaupun kita belum melakukan, tapi memang seharusnya dilakukan sih, merancang, mendefinisikan datanya apa saja dan dari siapa, itu. Tapi mengumpulkan segala macam data dalam satu kontainer itu menjadi satu langkah awal sih sebetulnya yang bisa dilakukan. Dan ketika itu ada, itu juga bisa menjadi bahan bagi seorang analis untuk melakukan pemetaan. Ini ada data wilayah nih tentang air bersih dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kita bisa menghubungkan ini dengan kebutuhan B. Nah, itu dua ujung yang bisa kita lakukan, mulai dari kebutuhan dan mulai dari supply, dari data yang sudah ada, dan kemudian kita bilang bahwa data yang kelas ini tuh harusnya ada nih, siapa yang bisa mensuplai. Nah, itu perancangan datanya. Jadi itu dua ujung yang bisa mulai dilakukan. Idealnya dilakukan semuanya. Cuma ya pilihan buat kita juga untuk pragmatis mulai dari mana dalam hal mulai menginisiasi hal ini. Dan idealnya juga memang dituangkan dalam satu bentuk dokumen yang menjadi kesepakatan. Begitu Pak. Masalah biaya saya nggak bisa bicara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini semakin siang semakin menghangat ya. Biarpun awalnya tidak mengerti, tapi kan lambat laun menjadi mulai, kan kalau pemantik begitu Pak, gitu ya. Bagaimana jadi penasaran dulu ya, gitu ya. Setelah penasaran kan biasanya tertarik ya, gitu kan. Itu yang menjadi penting. Alah, ini saya disuruh ngomong juga ini di sini. Bapak dan Ibu, boleh saya minta waktu sebentar aja ya? Sebentar ya, saya harus komen dulu. Pak Toto langsung ngetawain saya ya. Ini Pak Sekdes ini multitasking tuh Pak, artinya Pak. Paksa Pak. Ini pas kan saya izin ya, kalau nanti saya harus ngomong, saya sengaja di speaker aja lah, karena memang ini juga penting. Karena terkait tentang reformasi birokrasi. Nah, sebelum saya terus ngomong di sini, saya mau mohon maaf dulu kepada yang curhat tadi dari dari Sukabumi ya Pak ya. Ya Pak. Jadi kami akan segera perbaiki pola hubungan begitu ya. Karena memang surat-surat suka pabelit begitu ya. Insya Allah. Itu menjadi saran masukan kepada kami, dan di next itu tidak akan terulang ya. Nah, Alhamdulillah, hatur nuhun Pak, hatur nuhun di atas pisan. Bapak Ibu, Pak narasumber sekedapnya. Ini tadi. Ya, siap. Ya. Siap. Saya udah izin Pak, lagi rapat tapi izin untuk menyampaikan dulu. Jadi kalau bicara curhat mah Pak Kabag mirip lah ya dengan sebuah perubahan ini. Apalagi ini masuk model keempat kan ruas pisan begitu ya, bahwa hampir tidak disisakan ya pasukan di level eselon 4 gitu kan. Sehingga mau tidak mau ya sebetulnya satu sisi kami paham bahwa regulasi itu menjadi penting ya, harus kita ikuti. Di sisi lain juga ya psikologis mungkin ya, psikologis bahwa ini pun khawatir, tadi sudah saya dengarkan sambil hawar-hawar dari para sekdis-sekdis yang lain bahwa ini akan berakibat kepada peran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Nah, sebagai curhat tambahan, kalaupun nanti terjadi konversi di Disparbud itu adalah kita fungsionalnya yang umum ada Pak, perencana segala macam ya, penata komputer segala macam. Hanya yang fokus ke pariwisata memang kita belum punya rumpunnya. Meskipun kami sudah komunikasi dengan Kemenparekraf, yang ada memang hanya rumpun fungsional pamong budaya.
Nah ini mungkin kami khawatir pada saat konversi nanti justru yang peran pariwisatanya ini yang memang tidak optimal. Nah itu mungkin menjadi juga bahan Pak Kabag gitu ya. Karena mau tidak mau ya meskipun tadi semangatin sama Pak Rika-nya, organisasi dong, ikhtiar ya. Kami mau ngomong gitu, tewan-tewan oke Pak Kabag gitu ya. Karena gitu ya. Tapi di sisi lain terus terang Pak, mungkin juga kami juga sudah melihat biro organisasi sudah berusaha meminimalisir terkait tentang efek psikologis perubahan ini, gitu ya. Tapi di satu sisi, ya namanya curhat juga kita penting ya. Harapannya mah tidak diganggu-ganggu kan, begitu. Jadi itu Pak. Tapi kembali, kalaupun nanti ternyata ujung-ujungnya bahwa ini memang harus segera dilakukan, tentu kami mohon arahan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ya tentunya selain juga mengkaji, ya akhirnya adalah bagaimana langkah-langkah yang harus kami lakukan. Lebih ke sana sih Pak Kabag, kalau dari Disparbud mah, sedih Pak, dari awal juga gitu ya, tapi ya, gimana? Oh siap, ayah balat nun Pak Sekdis. Itu aja Pak, dari saya Pak Kabag. Terima kasih. Pak Sekdis pariwisata. Jadi memang ada satu lagi sebenarnya, namanya Adiatama, di samping Pamung Budaya, dan Wenggal Japunga. Namanya Adiatama. Untuk yang teknis ya, kalau rumpun-rumpun yang generik itu perencana si Pak Wisatawan itu memang nggak teknis. Aduh, punten jangan nonton saya. Ya, nanti silakanlah. Saya nyariosnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Lebih baik dilepaskan Pak supaya imunnya meningkat, jangan disimpan jadi jerawat gitu. Siap. Ya, namun atas pengertiannya. Nah, kita sekarang masuk model yang Izin saya lanjutkan. Alhamdulillah. Itu Pak. Jadi ini kita lagi galau juga karena semuanya sih ya. Selanjutnya saya ingin mengkomentari yang dari Pak Sekdi Sumedang, Pak. Aduh, selamat bertemu kembali. Yang saya tangkap tadi memang kembali Pak, rumus hari ini memang ini rumus pemantik Pak. Tetapi kalaupun berbicara tentang tadi bahwa sok atuh provinsi Tipayun atau segala macam, ya kalau dari sisi struktur pemerintahan, memang pusat itu kan orang tua yang kami pahami ya. Kami itu kakak lah gitu ya. Dan kabupaten kota itu adalah adik-adik kan begitu ya. Itu secara teori yang kami pahami untuk hal yang mudah. Tetapi di satu sisi, kalau bicara tentang inovasi, sebetulnya kami melihat bahwa teman-teman kabupaten pun banyak yang sudah jauh lebih maju dari Pemprov, kan begitu ya. Nah tentunya ini menjadi saling melengkapi. Tapi kalaupun tadi sok atau provinsi lah jangan ada mal aplikasi, ya kami juga akan berusaha ke sana, tetapi kami ingin menangkap dulu. Jangan sampai tentu ada best practice yang sudah dilakukan, khususnya tentang pemanfaatan decision support system. Gitu Pak Sekdis. Malah cara-cara mau belajar ke Sumedang gitu ya, smart city, siga kumaha, kan gitu ya. Karena kalau saya melihat kan, ini semua juga, ini bicara tentang konsep dari sisi sistem. Nah mungkin yang jadi galau saya juga, kalaupun kita masih nempel dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, apakah si keamanannya pun dijamin, itu masih panjang gitu ya pembahasannya itu. Itu mungkin komen. Dan kalau biaya mah kenapa saya munculin Pak Toto ya, Pak Pur, itu tadi jangan sampai belum apa-apa kita siun gitu ya. Mahal ya mah. Ya yang saya tahu memang yang namanya seperti ini kan tidak ternilai ya, tidak terukur gitu. Tapi kadang-kadang dengan pertemanan malah jadi lebih murah gitu ya. Gitu mungkin ya saya belum mencoba itu ya. Itu. Nah, selanjutnya juga ini diskusi yang menarik karena memang saling melengkapi semuanya, dan saya yakin dari Banjar Pak, untuk 99% Pak, sekarang sudah semakin jelas bahwa sebetulnya ini langkah-langkah saja bagaimana memahami tupoksi dan tentunya kembali memasukkan ke dalam sebuah yang namanya sistem. Itu sih yang kami pahami ya, sehingga mungkin nanti besok lusa kalau bicara tentang prioritas destinasi wisata di wilayah Pangandaran misalkan ya, badai Batu Karasula atau badai di tempat yang lain misalkan. Nah itu kan menjadi penting dengan input data yang jelas. Jadi yang kami tangkapkan by feeling begitu kan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena ada sebuah sistem yang mendukung gitu, yang mendukung bagaimana para kadis atau kabid atau sekretaris mengambil keputusan. Terus juga saya melihat bahwa hasil searching kami Pak Pur, memang kebanyakan justru DSSI dimanfaatkan di level internal sekretariat, khususnya kepegawaian ya, gitu ya. Itu kalau saya melihat di swasta bicara tentang kepegawaian, bicara juga tentang produk yang akan di launching gitu kan. Nah makanya saya kemarin teman-teman ke Pak Toto Pak, kalau dekatkan dengan konsep pemerintahan seperti apa, ya hatur nuhun Pak,
meskipun nggak bisa lepas dari bahasa teknis Pak ya, tapi saya ngelihat bahwa yang disampaikan oleh Bapak, alhamdulillah Pak, saya kira rada-rada mengartos gitunya. Oh, arahnya ke sini, arahnya ke sini gitu ya. Itu mungkin bagi teman-teman semua. Mangga kita masih punya 10 menit deh, jam 11 deh. Ini terganggu oleh sayanya. Mangga dari teman-teman di Sparbud Jabar ada yang menyampaikan? Dari perencanaan, Pak Irwan ada disampaikan? Siap Pak, izin Pak. Ya. Mungkin yang terpenting untuk saya pribadi dan dari tim perencanaan, si DSS ini sendiri bisa manfaatnya memang nyata gitu ya Pak. Real contoh tadi yang Bapak katakan yang seperti Perbu dalam angka, memang itu menjadi bagian dari pembuat atau bukan pembuat keputusan, dari bagian dari rangkaian bagaimana pimpinan bisa mengambil kebijakan untuk yang terkait dengan pariwisata dan kebudayaan itu sendiri Pak. Jadi memang rata-rata sebelumnya mungkin si data-data yang kita punya yang sudah menjadi support system juga, tapi di lembaga sendiri tidak dihiraukan itu Pak. Tapi alhamdulillah mungkin di Sparbud sudah beberapa tahun data-data itu sendiri sudah masuk ke IKU, juga masuk ke indikator-indikator yang memang itu menjadi kebijakan dari dinas terkait gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, hatur nuhun Pak Irwan, rekan kita dari Disparbud Jabar. Dan ini di chat juga ada Pak Edeng ya. Sistem informasi sejarah dan nilai tradisi berbentuk website dan barcode. Mangga Pak, ini nanti secara teknis nanti tim kita juga akan akan turun, akan berdiskusi dan kembali rumusnya bahwa hari ini pembahasan ini sebagai pemantik ya. Bagaimana kita memulai silaturahmi, memulai sebuah pemahaman bahwa ada hal-hal yang penting manakala data-data sudah kita kolek, gitu kan. Itu yang paling penting. Yang kami tangkap selama ini punten kalau itu menjadi hal yang kurang tepat, bahwa kita bersemangat bikin aplikasi, bikin website dengan tujuan ngumpulin data, gitu kan. Nah, yang kedua adalah next step-nya, data ini apakah cukup diolah manual atau tidak. Nah, kita harapkan bahwa DSS bisa masuk untuk memanfaatkan data yang ada. Itu. Jadi kalaupun dari Pak Edeng tadi, ya kedah kumaha, cina ini udah keren, ada websitenya, ada barcode, seperti itu. Tinggal bagaimana mengintegrasikan bahwa si data ini bisa untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Nah, itu mungkin menjadi titik krusialnya. Dan Pak Irwan, ya insya Allah ya kita bareng-bareng juga. Parbud dalam angka, sebagai informasi Bapak dan Ibu, ini memang baru satu pintu bahwa input dan kita kumpulkan dan ini terbatas ya. Dan pada saat kita buka itu lebih berbicara tentang buku ya atau produk yang juga support kepada yang tadi dibangun oleh Pak Pur ya, EDJ ya, ekosistem data Jabar itu. Tapi di sisi lain, insya Allah dalam waktu dekat ya kita ngariung deui kan gitu, dan insya Allah kami tidak akan salah ngundang ya. Untuk 7 menit terakhir, mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang penasaran? Atau sehingga namanya, ianya dilihat tidak ada yang angkat tangan. Cekap? Oke. Kalau cukup ya saya mau kumpulin gitu kan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau bicara tentang, atau dari Pak Toto ada closing statement Pak, Billy? Cekap Pak, Rubina Pak. Ya. Pak Pur? Mangga silakan. Tidak ada. Oke. Baik, Bapak dan Ibu terima kasih. Closing statement-nya yang pertama dijamin ngartos lah ya. Yang pertama adalah ini kegiatan FGD sebagai pemantik bagi kita semua bahwa selain collect data, kita akan berbicara tentang bagaimana data itu dimanfaatkan by system. Dalam artian ada namanya decision support system. Dan yang kedua, decision support system adalah bagian dari skematis keseluruhan dari yang kita pahami tentang SPBE. Ya. Jadi pada saat misalkan kamari masih Pak Belit, SPBE naon, terus DSS naon, nah hari ini kita akan bisa memahami bahwa DSS itu adalah bagian dari ekosistem besar terkait tentang SPBE yang secara perpresnya sudah diatur. Terus yang ketiga, sarannya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep ini dalam bentuk
rencana induk. Nah, mungkin itu tadi Sumedang sudah menyampaikan kami sudah punya. Nah, mungkin teman-teman yang lain dan kami sebetulnya kami pun di pemerintah provinsi sekarang baru memiliki yang namanya terkait tentang rencana induk pariwisatanya, gitu kan. Tetapi secara konsep dari sisi sistem memang kami pun sedang berproses. Nah, terus yang keempat juga bahwa untuk bisa dipahami bahwa DSS ini langkah awalnya adalah bagaimana memetakan tupoksi dari kita masing-masing, tidak hanya berbicara tadi pariwisata, tapi juga berbicara tentang kebudayaan. Dan yang kedua adalah juga tentang bagaimana kita pun mengkolek semuanya, aplikasi, website, sumber data segala macam di masing-masing kabupaten kota, untuk besok lusa itu menjadi satu sinkronisasi yang integral ya. Dan kita harapkan sih mungkin arahan dari Sumedang tadi, Pemprov yang sebagai leading ya. Nanti kita juga menjadi catatan kita semua. Dan yang kelima adalah masalah biaya. Sebetulnya ini yang paling penting adalah biayanya itu kan tidak terukur bahasanya Mbak ya. Tapi yang paling penting adalah mari kita mulai dengan biaya yang seminimal mungkin. Tapi sebelum memulai itu, pemahaman kita semua tentang penting tidaknya DSS ini, itu menjadi catatan. Dan yang keenam adalah berbicara tentang tadi, bintek, luring, dan segala macamnya, itu akan menjadi pentahapan kami. Tugas dari Pemprov adalah langkah lebih lanjut tentang pemahaman dari decision support system ini. Dan kalau bicara teori tadi, insya Allah kita jadi tahu bahwa DSS Siga Kumaha, terus juga berkaitan geospasial seperti apa, termasuk juga mungkin teman-teman kemarin pada saat menghadapi libur, ada juga kita dipaksa mengambil keputusan untuk menutup atau buka tutup tempat wisata. Nah itu kan sebetulnya alangkah ideal kalau bicara bahwa nutup tempat wisata tidak hanya kasat mata, tetapi tentu ada sistem. Nah itu mungkin ke depan seperti itu sebagai salah satu contohnya. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kita tangkap semuanya. Dan terakhir tentu silaturahim kita tetap bisa berjalan. Insya Allah kalau masalah ngartos mah relatif Pak. Tapi kami yakin dari wajah-wajahnya semuanya sangat penasaran gitu ya. Kalau masalah tengartos mah sami, dah abdi ge tengartos nanti guru lagi lah dengan Pak Toto dan Pak Pur. Dan yang pasti buat teman-teman, hatur nuhun Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu sekretaris juga yang mewakili, yang sudah bisa hadir di forum yang baik ini. Insya Allah kita mendapat berkah dari kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai bagian dari memulai atau bersama-sama memahami secara komprehensif tentang decision support system yang tentunya bisa membantu kita, membantu pimpinan kita dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin sebagai closing dari kami. Hatur nuhun atas kehadirannya, ini 2 jam tidak terasa ya Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir tentunya ke pasar ikan bersama Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang terakhir hatur nuhun Pak Toto ya atas kesediaannya memberikan pemahaman kepada kami dari sisi akademisi. Pak Pur juga ini ada sisi akademisinya, tapi juga beliau adalah praktisi juga dan yang di Diskominfo. Dan teman-teman semuanya, para sekretaris yang sebetulnya banyak hal lain yang bisa kita gali ya. Itu mungkin dari kami. Dan terakhir mohon maaf jika kegiatan pada hari ini ada hal yang kurang ya. Saya sebagai moderator, pembawa acara, pembuka dan penutup gitu ya. Hapunten samudaya kalopati. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Sekali lagi hatur nuhun, izin kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur nuhun, Pak Pur, Pak Toto nuhun. Kami Pak, nuhun kasadayana, pasti angkan. Nuhun Bapak, nuhun. Pak Toto juga tadi dari Sukabumi, Pak Toto juga Pak, jadi sama-sama gitu ya, nuhun. Pak Asep Sumedang, hatur nuhun. Bu Lia, nuhun, sadayana. Pak Sekdis. Ya. Pak Sekdis izin live Sukayun. Ya, mangga Bapak nuhun, Pamit ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.